tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apa betul? Ini bisa salah, bisa. Tapi ini isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus Belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang ya ini calon orang besar ini seseorang ini. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada disaksikan oleh. Saya interupsi ini. Ya, jadi sebenarnya saya mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu karena saya nggak pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi jangan sampai KPK sudah quote-unquote bermain politik kalau udah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian mundur ya karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK. Setahu saya dulu mekanismenya ketat betul ya untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka gitu. Ini tentu saya ingin juga meminta penjelasan, meskipun sekali lagi saya belum pernah mendengar isu itu, tapi ini mengagetkan saya kok sampai segitunya gitu ya, apa benar gitu. Nah ini perlu juga dijawab oleh pimpinan KPK ya, secara terang. Fitroh Roscanjanto itu masuk ke KPK tanggal 11 September 2011, Pak. Terus tanggal 16 September 2020 diangkat sebagai direktur 2019 betul 2020 diangkat sebagai direktur penuntutan. Yang bersangkutan sudah mengabdi di KPK 11 tahun 4 bulan 21 hari. Dan yang bersangkutan juga pernah menyampaikan kepada Sekjen untuk meminta kembali ke kejaksaan. Karena untuk berkarir di kejaksaan. Jadi saya pastikan bahwa yang bersangkutan bukan karena tidak setuju dengan penanganan perkara. Jadi yang bersangkutan kembali dalam rangka karirnya. Dan saya kira ini sudah disampaikan oleh juru bicara KPK, Pak Ali Fikri. Kasus Formula E. Ya. Dan kalau itu Formula E, maka kemudian pertanyaan yang harus diajukan lagi, kenapa KPK? Ya, dia kan berkali-kali ini pimpinan KPK mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Berkali-kali mengatakan itu. Jadi sebenarnya dari sisi yang lain kan Mas Novi punya pengetahuan kan, pengalaman ya. Ini tidak mungkin dites semuanya akan diterima. Nah, kita akhirnya kemudian dibuat sesuatu yang bertolak belakang. Semakin keras dia mengatakan seperti itu, sebenarnya dia sedang melakukan permufakatan yang sebenarnya yang ditolaknya itu. Bisa dikatakan gitu nggak, Mas? Iya, memang saya yakinnya begitu. Atau paling tidak kita bisa menduga itu mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang nitipkan kepentingan. Permintaanmu udah aku laksanakan itu. Mas, itu yang bahaya itu. Kita mesti naikin level diskusinya nih, Mas, untuk kepentingan, kemaslahatan, kecerdasan. Kan kita nggak bisa diskusi begini. Iya. Mau nggak atau beranikah kita mengajak Pak Firly untuk berdebat secara publik dengan di depan hati, publik? Mari kita buka. Itu sebenarnya landasan ininya ada loh, Mas. Iya. Karena KPK itu kan bertanggung jawabnya kepada publik, kepada masyarakat, pasal 20-an itu. Iya. Ini kesempatan emas. Jika memang alasan yang dipakai itu justified, mari kita uji. Mari kita pertarungkan itu. Bagus, Pak. Kita undang, Pak. Kita ajak bicara. Kalau memang dia bekerja untuk kepentingan publik, bekerja untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, mesti dia berani. Tapi kalau dia ternyata untuk kepentingan yang di luar itu, pastinya nggak berani.